Sugi, kamu siapkan diri. Ya, saya nggak tahu artinya apa, Sugi siapkan diri. Ternyata di tahun 2004 akhir, saya dipanggil untuk mulai start di tahun 2005, mendudukin posisi sebagai GM untuk corporate SR dan manajemen sistem waktu itu. Ya, di sana Mas Adi. Jadi kalau menurut saya mungkin ini suatu hal yang dalam karir sendiri ya, saya nggak pernah mengukur gini. Pertama, saya belajar dalam satu hal sih. Dalam satu impian yang saya tulis, ya, apapun impian itu saya nggak pernah menulis tentang besaran uang. Sebenarnya bukan itu. Ya, mungkin banyak orang bicara, yuk kamu mau berapa? Ya, itu ditulis sebagai impian kamu. Tapi dalam penulisan saya lebih bicara tentang misi. Jadi setiap tahun kalau saya mengupdate misi itu adalah tentang misi. Ya, contoh tadi membuat buku, saya ingin masuk di Astra, ya, saya kepingin belajar di Jepang, ya. Nah, ternyata itu membuat kadang ya kita mendapatkan sesuatu yang mungkin Tuhan berikan tuh bisa lebih gitu. Iya, betul. Ya, bisa lebih, dan itu saya bersyukur karena semua juga bukan effort saya pribadi. Saya beruntung ditemukan dengan mentor-mentor yang baik, ya, ditemukan dengan Halo excellent people, ketemu lagi dengan saya Ditya Nugraha dalam channel The Expert. Expert kita kali ini seseorang yang luar biasa. Beliau adalah salah satu orang yang menjadi, bagi saya sih panutan ya. Kenapa saya bilang panutan? Karena ketika bertemu dengan beliau, kondisinya adalah saat itu saya sedang menjadi seorang staff training di salah satu perusahaan, di mana ternyata ada kesamaan nih di antara kita berdua, yaitu sama-sama orang teknik yang masuk di HR. Cuman bedanya beliau HR-nya sudah di level senior gitu ya. Kalau saya masih level baru, karena waktu itu masih beralih dari seorang engineer menjadi seorang HR. Oke, saya sampaikan dulu, beliau adalah Pak Sugianto Tan. Beliau adalah founder dari Fund Master Academy. Beliau juga sudah malang melintang di dunia HR, karena basic beliau walaupun teknik, tapi beliau mencapai posisi tertinggi di HR di usia yang masih relatif muda, dan saat ini beliau terus mengembangkan kiprahnya di dunia pelatihan, terutama di dunia board game. Jadi waktu 2 minggu yang lalu saya diundang untuk datang di salah satu event beliau, launching salah satu board game yang luar biasa, disertakan juga dengan buku Nusantaranya, nanti yang akan beliau juga sampaikan. Dan tanpa panjang lebar, oh iya satu lagi, beliau ternyata seorang Lean Six Sigma Black Belt dari GE. Nanti mungkin pengalamannya akan disampaikan juga oleh beliau. Dan untuk prestasi luar biasa, mulai dari perusahaan Jepang, kemudian sampai kemarin beberapa tahun lalu mungkin sampai di Hawaii bersama dengan beberapa negara, dan ini akan menjadi bagian dari diskusi kita. Oke, kita sambut saja Om Sugi. Halo Om. Ya, pagi Mas Adit. Ya, salam fantastik tentunya untuk Nusantara kita ya. Ya, siap. Om Sugi, aktivitasnya apa nih di akhir tahun ini? Ya, biasa kan akhir tahun itu setting liburan Mas Adit. Ya. Oh, setting liburan. Tapi tahun 2020 ini membawa berkat untuk kita semua, untuk kita lebih menyiapkan diri untuk tahun 2021 dan ke depan. Jadi kebetulan akhir tahun ini saya banyak dengan anak saya sendiri ya. Kita baru selesai beberapa interview untuk anak-anak muda Indonesia yang mulai tahun depan akan bergabung juga di Kotak Maestro Asia untuk beberapa program legacy. Ya, jadi kalau semuanya Tuhan berkati, ya semua akan lancar. Kita akan keluarkan beberapa produknya itu di peringatan 17 Agustus tahun 2021. Amin, amin ya Tuhan, amin. Semoga dilancarkan ya Om. Amin, amin. Ya. Oke, Om Sugi, mau dong cerita pengalamannya mungkin dari awal karir sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang trainer yang fantastik dan memberikan inspirasi ke saya. Jadi dulu tuh ketika saya masih di staff training, beliau tuh satu-satunya trainer yang datangnya
trainingnya jam 8, beliau datang setengah 7. Dan tahu beliau tinggal di sekitar BSD, kemudian kondisi pabrik kami itu di Cibitung. Bayangkan setengah 7 sudah sampai pabrik. Boleh dong Om, ceritakan Om, biar banyak yang terinspirasi nih. Thank you. Jadi mestinya setiap orang termasuk Mas Adit bagi saya memberikan inspirasi ya, bagi saya juga. Karena semua orang punya kelebihan masing-masing yang sama sutradara itu berikan. Nah kalau bicara tentang karir sendiri, gini, dalam hidup saya tuh tahun 1993, waktu itu saya semester 6 ya, di kuliah, teknik industri di Ubaya. Oh. Setengah 4 sore saya terbangun. Jadi kenapa setengah 4 sore kok bubuk gitu ya? Karena saya tuh biasakan tidur siang sebentar, setelah selesai kuliah, saya ada aktivitas sampai malam, yaitu jadi guru les dulu. Ya. Nah, pada waktu tahun 1993 itu, saya mencatat 3 buah impian. Yang pertama, saya kerja harus masuk ke satu company, dan saya sebut aja company itu adalah Astra. Ya. Dan yang kedua, saya kepingin untuk belajar di Jepang. Dan yang ketiga, saya kepingin untuk menulis sebuah buku yang punya arti bagi masyarakat gitu. Nah, waktu itu hanya impian aja, tapi benar-benar saya berfokus bahwa impian itu harus terjadi. Dan uniknya Mas Adit, ya, jadi kalau pengalaman mungkin saya dapat dikatakan nggak pernah buat surat lamaran kerja loh. Mantap. Ya, jadi selalu ada waktunya. Jadi kalau saya bilang itu waktu sang sutradara gitu ya, sang pencipta kita. Jadi waktu saya tinggal nunggu wisuda aja, ya, waktu itu saya berpikir kok rasanya saya masih kurang gitu ya. Jadi saya mengambil jurusan D1. Jadi setelah S1 itu saya ngambil D1. Okay. Karena tahun 1995 waktu saya lulus itu dunia komputer itu mulai berkembang dan saya merasa saya masih banyak kurang. Itu D1-nya komputer? Saya ngambil Business Software Engineering ya. Oh. Di sana. Tapi penganiayaan beban pikirannya ternyata lebih luar biasa. Jadi saya mengalami membuat tugas akhirnya itu ngalah-ngalahin beratnya bobot skripsi waktu itu. Oke. Nah, waktu itu akhirnya ya terjadi ya ada surat lamaran Astra masuk ke rumah justru pada saat saya setelah diwisuda ya. Jadi pas saya diwisuda itu saya bukan orang yang IPK-nya paling tinggi bukan ya. Tapi memang semua, saya percaya itu rencana dari Tuhan. Saya punya kemenangan terakhir waktu itu membuat sebuah karya tulis di lomba tingkat universitas. Ya. Jadi bukan skripsi, tapi saya lakukan penelitian waktu itu. Apakah saya dan teman-teman saya yang mau lulus itu nanti siap nggak sih kalau masuk dunia kerja? Okay. Nah, jadi itu karya tulis yang akhirnya memenangkan tingkat universitas. Dan kesimpulan saya waktu itu simpel aja, yaitu banyak kata bahwa kita itu belum siap, dan salah satu yang belum siap itu pada waktu kita di dunia kerja bisa kebawa cara kita di dunia pendidikan. Jadi kalau Mas Adit ingat, biasanya kalau di dunia pendidikan itu ada yang disebut guru-guru atau dosen-dosen killer katanya. Iya, benar. Ya. Nah, itu dari penelitian saya waktu tahun 93 ya, saya melihat gini, ternyata salah satu yang menghalangi kita bisa berprestasi di dunia kerja adalah sikap kita, mentalitas yang bisa dibawa ABS, asal Bapak senang. Contoh, waktu dunia pendidikan aja, kadang kita seolah-olah menghormati guru gitu ya. Kita menjadikan guru sebagai sosok, di depan mereka baik-baik gitu. Tapi tujuannya banyak yang ternyata dari hasil survei saya waktu penelitian itu, mahasiswa yang karena takut sama gurunya, takut dikasih nilai jelek segala macam. Padahal saya ngeliat gini, waktu kuliah itu sebenarnya waktu kita berorganisasi, waktu kita mengenal teman, yang mencari partner lebih dekat, bahkan menggali networking dengan para dosen. Betul. Ya, nah di situ akhirnya saya berjanji pada diri saya, ya meskipun saya waktu itu belum lulus, tapi saya bilang waktu nanti saya kerja dimanapun juga, saya tidak mau punya mentalitas ABS. Saya akan jadikan pimpinan saya sebagai seorang partner, dan saya harus menjadi partner yang baik. Ya, dan itu saya yang luar biasa masa di tahun 95 ternyata surat dari Astra masuk ya karena saya mendapatkan gelar waktu itu wisudawan teladan di Universitas Surabaya. Ya, salah satunya gara-gara penulisan itu ya. Dan begitulah saya masuk di Astra sesuai dengan bidang saya, teknik industri. Ya, jadi teknik industri itu kan tahu ya, ilmunya paling jago, jago gaduh-gaduh. Campur-campur tuh. Campur-campur ya.
teknik bisa jadi satu. Yes. Jadi saya masuk Oktober tahun 1995 dan selama 3 bulan pengalaman saya di sana sebagai seorang engineer, prestasi saya luar biasa. Prestasi saya gatot. Gagal total. Oke. Ya, jadi saya ingat di sana saya harus mengelit sebuah proyek langsung ya, meskipun kita baru masuk fresh graduate. Proyeknya adalah pembangunan pabrik di Vietnam untuk Daihatsu. Ya, jadi kerjasama Daihatsu, pemerintah Vietnam dengan Jepang ya di MC Daihatsu Motor Om Corporation. Suki di tim Daihatsu berarti? Asal Daihatsu? Saya waktu itu di timnya PT Gaya Motor sebagai jadi sebagai general assembler yang kita di grupnya Astra, kita ada partnership dengan Daihatsu ya, asal Daihatsu Motor. Nah, di situ saya PIC-nya untuk proyek Vindaco namanya. Ada 2 kali saya ingat saya harus dimarahin habis-habisan oleh pimpinan yang gara-gara pertanyaan sederhana. Yang pertama adalah special tool. Jadi saya benar-benar ditanya di dalam meeting besar, mana itu special tool-nya gitu ya. Ya. Tapi waktu itu saya jawab ya, karena saya baru dapat dapat job ini warisan. Jadi teman saya mengerjakan sebelumnya karena dia harus training, jadi dioperkan langsung ke saya. Saya meneruskan dan saya dengan bekal fresh graduate saya gitu ya. Ternyata saya nggak tahu apa-apa dan saya bilang di meeting itu, oke Pak, maaf, apa itu ya special tool ya. Tapi ya itu di situ saya habis-habisan dimarah-marahin ya di meeting yang besar dan terjadi juga peristiwa kedua, Mas Adit. Waktu itu peristiwa kedua saya harus membuat satu area gantry ya, di mana setelah saya proses di area trimming chassisnya, ternyata yang saya buat line gantry-nya itu hoist-nya ya secara konstruksi gambar aja, jangan yang copot ya, secara konstruksi gambar aja, itu sudah salah. Engineer gimana? Engineer gimana? Maklum kita dulu teknik industri diajarinya ada ilmu pemindahan bahan, umum banget. Dan suruh nggak teori. Bahkan zaman sederhana itu nggak pernah ada yang kita bisa buat lihat dari sebuah gadget. Gimana sih namanya hoist gitu ya? Saya baru tahu namanya hoist ya pada waktu di lokasi gitu. Tapi di sana kita udah diharuskan waktu kuliah hafalin teorinya, gambar aja kagak tahu gitu ya. Ya itulah pelak-pelik zaman dulu. Jadi saya yakin dengan bekal ini mestinya ya, kalau kita bicara anak-anak muda zaman sekarang ya, para profesional gitu ya, mereka satu hal, mereka dipunyai sebuah kesempatan untuk bergerilya belajar langsung dari gadget gitu loh. Beda sama zaman kita dulu. Nah, itu peristiwa pertama jadi engineer, Mas Adit. Ya. Tapi dari sana ternyata tahun 96 ya, hidup saya diselamatkan oleh namanya banjir. Jadi Februari tahun 96 Jakarta banjir besar. Waktu itu hari Sabtu yang sebenarnya saya tidak perlu untuk masuk kerja ya. Dan saya terbangun di tempat kos-kosan waktu itu. Wow, ternyata daerah saya Sunter waktu itu sudah water world. Jadi water world itu artinya kamar saya sendiri udah penuh air gitu ya. Terus saya lihat keluar, air sudah setengah tinggi badan manusia dewasa itu. Ya, dan itu jam 6 pagi saya ingat waktu kita bisa istirahat pulas. Tapi saya juga teringat langsung, ya Februari, tanggal 11 April tahun 1996, harus diresmikan pabrik Vindaco di Vietnam oleh Perdana Menteri Vietnam. Dan saat itu barang-barang saya ya yang dalam bentuk CKD, partnya mobil Daihatsu, itu masih dalam bentuk yang metal. Artinya, ya kalau kena banjir pasti karat gitu ya. Wassalam udah. Jadi tanpa berpikir panjang saat itu di tengah kekantukan segala macam, ya saya berusaha untuk masuk ya ke kantor ya, meskipun itu bukan hari kerja. Jadi dengan celana ya saya pikir saya bisa menyelamatkan gitu loh. Jadi sampai di sana yang saya lihat cuma ya asal tenggelam. Jadi waktu itu tempat PT Gaya Motor sendiri kita benar-benar pabrik di bawah sudah penuh dengan air ya. Kalau dulu Mas Adi tahu kita punya leveling, jadi pabrik BMW itu sebenarnya agak di bawah dibuatnya. Dan itu semua area waktu itu pompanya ya kebetulan ada di bawah juga. Jadi pompanya nggak berfungsi, akhirnya semuanya kena ya, nggak ada yang bisa diselamatkan. Jadi saya berpikir oke, hari itu saya nggak bisa lakukan apa-apa, tapi saya melihat apa yang nantinya kira-kira perlu dilakukan. Dan kebetulan GM saya yang udah 2 kali marahin saya habis-habisan,
dia ada di lokasi dari jarak jauh saya lihat sih ya. Dan, tapi tujuan saya bukan untuk mencari perhatian dia, enggak gitu ya. Dan hari Minggunya saya dapat berita bahwa mulai Senin itu diliburkan ya, nggak ada kegiatan selama 1 minggu. Tapi hari Senin saya tetap datang karena saya lihat saya punya part harus diselamatkan gitu ya. Jadi bagi saya itu nama baik Indonesia yang saya pertaruhkan di sana. Nah ternyata di hari Senin itu saya ketemu kembali waktu saya berusaha masuk dan saya melihat air sudah mulai surut ya. Saya berhasil menemukan part saya dan saya ketemu lagi sama GM saya. Dan GM saya di situ saya panggil waktu itu, beliau nggak manggil sebenarnya, nggak balas panggilan saya gitu ya. Jadi mungkin kalau dikatakan boleh baper gitu ya. Waduh. Tapi ya karena tujuan saya bekerja bukan untuk itu gitu ya. Bukan buat nyari muka dan cari muka atau apa. Nah hari itu saya berusaha bagaimana koordinasi dengan pusat dan segala macam. Dan untungnya selama seminggu akhirnya sudah mulai rapi dan mulai beres ya. Dan Selasa minggu depannya saya ingat kita tim engineering itu dikumpulkan sama beliau ya, almarhum Pak Bambang ya Sutrisno hari ini. Beliau orang yang luar biasa sebagai GM teknik karena beliau merintis dari bawah sebagai operator maintenance saya tahu, dan kita dikumpulkan dari level fresh graduate engineering sampai manager engineering itu ada dalam satu tempat. Dan beliau bicara seperti ini Mas Adit. Saya nggak pernah lupa. Oke, kalau ada anak kitik yang nggak bisa berenang, itu belum tentu anak kitik itu tidak mampu berenang. Ya, tapi mungkin anak kitik ini belum ada yang mengajarin dengan baik. Nah, meeting dikumpulin banyak orang, poinnya cuma itu. Dan saya waktu itu bingung. Ini saya lihat kanan kiri ini anak kitik itu siapa gitu ya. Nah, setelah selesai ya, nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ini ada satu perubahan sikap yang luar biasa dari beliau, Pak Bambang. Jadi GM saya ini kalau mau meeting sekarang mulai bertanya ke saya, Sugi, kamu mau meeting? Yuk berangkat bareng saya. Jadi yang tadinya benar-benar mengecewakan gitu ya. Jadi mungkin kalau harusnya saya kalau nggak dikontrak 1 tahun, mungkin saya bisa dilepas tahun itu ya. Setelah 3 bulan gatotnya saya, tapi Tuhan punya rencana lewat banjir, maka saya belajar satu hal. Mungkin kita pada waktu berkarir di awal, belum tentu kita bisa memenuhi kompetensi yang diminta di perusahaan itu. Tapi jangan pernah menjual karakter baik kita. Ya, jadi meskipun kita belum bisa berhasil saat itu, oke, pertahankan karakter itu. Dan karakter yang salah satu yang kita perlu adalah kita punya ownership terhadap apa yang menjadi bukan tugas ya, tapi menjadi kepercayaan orang lain pada diri kita. Itu saya benar-benar saya pegang saat itu. Dan tahun 98 Mas Adit, saya ngalamin ya dari mana produksi mobil begitu kencang-kencangnya waktu saya masuk tahun 95 naik gitu ya. Tahun 98 terjadi krismon ya. Dan perusahaan kita dari 6.000 karyawan itu tinggal 600 yang dipertahankan. Dan mulai saat itu ya saya dimutasikan ke bagian quality karena saya termasuk satu dari 600 orang itu. Saya mulai meniti karir sebagai quality section head ya. Banyak belajar hal tentang ISO, improvement, gizi, ya. Oke. Nah, suatu kali saya berpikir untuk apa ya, jiwa saya itu nggak bisa lepas dari tentang pendidikan gitu. Jadi saya pamit ya. Jadi kejadian tahun 2002, saya pamit ke CEO saya, ya Bapak Putrake saat itu. Saya bilang, Pak, saya mau pamit. Kemana kamu? Saya masih jawab, mungkin. Ya, padahal saya waktu itu udah punya keluarga loh. Anak usianya 1,5 tahun. Saya bilang mungkin saya akan kembali ke Surabaya untuk mengajar karena saya punya passion tuh untuk pendidikan gitu ya. Nah, tapi ternyata jalan Tuhan berbeda. Saya dipanggil di satu company-nya Pak Teddy Rahmat dan akhirnya saya diminta untuk menjadi staf direksi untuk Six Sigma. Ya. Ya, jadi itu awal karir saya. Dan itu nggak melamar ya, Om? Saya dipanggil saat itu. Saya waktu itu dipanggil ya, dan karena dipanggil kan harusnya mesti resmi tulis surat lamaran. Jadi akhirnya ya udah saya dipanggil di sana dan menurut saya kok ini sama ya karena saya harus ngajarin orang, membimbing orang, rasanya nggak jauh beda. Jadi akhirnya saya ambil posisi itu. Gitu, jalan tuh ya. Iya, jadi karir saya di 7 tahun setelah saya di Astra, saya masuk di perusahaan namanya Dharma Group ya, Dharma Polymetal Group di naungan Triputra Group. Di sana saya juga melihat sesuatu values yang bagus ya, sama seperti Astra ya.
bahwa nilai integritas itu begitu penting, learning itu diberikan kesempatan kepada karyawannya, dan saya merasakan titik-titik di mana saya bebas bereksplorasi meskipun status saya, jabatan saya adalah staf direksi dan saya nggak punya anak buah satupun, Mas Adit. Oh. Nggak dikasih anak buah satupun. Tapi Ya. kalau yang untuk mengundang atau mengumpulkan untuk training siapa? Dari HRD Ya, berarti? itu kita kerjasama dengan HRD. Ya. Jadi sebagai staf direksi itu ya dalam tanda titik-titik kita dikasih kesempatan untuk koordinasi dengan Akses, HRD dan segala macam, akses ya. Sampai suatu kali gini, saya tertarik bahwa perusahaan ini punya banyak hal yang menarik tentang values budaya kerja gitu ya. Ya. Jadi tiap kali ada event-event penting, saya ngelamar ke HRD gitu. Ya. Ya, jadi saya ngelamar ke HRD sebagai apa? Sebagai PIC untuk acara. Ya. Jadi beberapa kali ternyata acara saya itu sempat ya jadi perbincangan, dan suatu kali saya nggak pernah duga CEO saya itu telepon secara pribadi setelah selesai satu acara gitu ya. Karena acara itu sebenarnya acara yang kalau dikemas bisa menjadi acara yang sangat formal, tapi saya buat dengan suasana yang lebih fun ya, di mana antara beda generation itu bisa bersatu ya. Ya sedikit nakal sih, saya nggak bisa cerita detailnya gitu ya. Tapi salah satunya petinju, 2 orang petinju itu bisa hadir padahal mereka itu adalah sosok direktur baru dan direktur yang digantikan. Itu kita buat seperti seorang petinju gitu. Oke. Nah, tapi kita kaitkan dengan values tetap. Dan saya ditelepon malam itu, direktur saya, CEO saya bilang seperti ini, Sugi, kamu siapkan diri. Ya, saya nggak tahu artinya apa, Sugi siapkan diri. Ternyata di tahun 2004 akhir, saya dipanggil untuk mulai start di tahun 2005, mendudukin posisi sebagai GM untuk corporate SR dan manajemen sistem waktu itu. Ya, di sana Mas Adi. Jadi kalau menurut saya mungkin ini suatu hal yang dalam karir sendiri ya, saya nggak pernah mengukur gini. Pertama, saya belajar dalam satu hal sih. Dalam satu impian yang saya tulis, ya, apapun impian itu saya nggak pernah menulis tentang besaran uang. Sebenarnya bukan itu. Ya, mungkin banyak orang bicara, yuk kamu mau berapa? Ya, itu ditulis sebagai impian kamu. Tapi dalam penulisan saya lebih bicara tentang misi. Jadi setiap tahun kalau saya mengupdate misi itu adalah tentang misi. Ya, contoh tadi membuat buku, saya kepingin masuk di Astra, ya, saya kepingin belajar di Jepang, ya. Nah, ternyata itu membuat kadang ya kita mendapatkan sesuatu yang mungkin Tuhan berikan tuh bisa lebih gitu. Iya, betul. Ya, bisa lebih, dan itu saya bersyukur karena semua juga bukan effort saya pribadi. Saya beruntung ditemukan dengan mentor-mentor yang baik, ya, ditemukan dengan kawan-kawan yang luar biasa, mereka mendukung gitu ya, mensupport, sehingga ya akhirnya terjadi percepatan itu, ya. Jadi mulai tahun 2005 cerita saya mulai berubah. Yang tadinya orang teknis, sangat teknis, bicara sistema, bicara statistik, bicara improvement, bicara ISO, ya, MR ISO juga waktu itu kan. Nah, akhirnya saya banyak bicara tentang ke-HRD-an, dan itu berangkat dari sebenarnya dapat dikatakan dari zero ya, kemampuan tentang HRD-nya. Tapi saya bicara tentang HRD, saya yakin juga bahwa di sana sekarang banyak perusahaan juga yang tidak melihat HRD itu hanya dari background studinya gitu ya. Ya. Karena HRD bukan berarti harus orang hukum ya atau orang psikologi gitu ya. Jadi HRD hari ini makin luas gitu ya. Bukan berarti kita semua tuh ada mana yang lebih unggul, enggak. Tapi menurut saya yang paling penting di HRD itu bicara tentang human capital, gimana kita punya hati untuk mampu mengembangkan orang, dan tentunya nggak boleh dengan cara-cara yang hanya bicara tentang normatif. Betul. Karena kalau udah normatif, semua sudah ada di aturan undang-undang gitu loh. Ya. Jadi kesempatan kita waktu itu, Mas Adit, ya, saya bersyukur di company-nya Pak Teddy Rahmat ini, saya punya keleluasaan untuk menjalankan 3 peran. Ya. Ya, peran pertama itu kontribusi. Jadi meskipun tadi saya bukan orang HRD di awal ya, saya boleh memberikan kontribusi, support, acara, segala macam gitu ya. Lalu peran kedua tuh konektor. Jadi saya bisa connect dengan level-level lebih atas segala macam tanpa merasa kita punya jarak, dan komunikasi kita itu jadi asik gitu loh. Dan saya banyak dibimbing oleh mereka yang sebenarnya notabene bukan pimpinan saya langsung, tapi mereka mau memberikan ilmu-ilmunya. Dan yang terakhir adalah peran kreator. Jadi kita bebas untuk menciptakan satu ide segala macam ya.
Dan ternyata saya nggak sangka bahwa setiap acara event-event yang saya buat itu, ide-ide itu kan untuk sebenarnya gimana nilai-nilai budaya perusahaan lebih dikenal dengan cara yang fun tapi produktif. Tapi ternyata itu membuat kok karir saya jadi lebih dipercepat gitu ya. Nah, itu yang di luar dari yang pernah saya harapkan sebenarnya, bukan itu. Itu sih Mas Adit ya, gambaran kenapa saya akhirnya terjun bisa sampai ke HRD gitu. Berarti Ya. terakhir di jabatan sebagai profesional GM di tahun 2012 ya. Wow. Ya, jadi 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi di sana sebenarnya gini, nggak ada satu kali pun terlintas di benak saya untuk keluar ya. Bahkan kalau boleh jujur hari ini perusahaan sebenarnya udah menyiapkan satu jabatan baru gitu ya. Tapi saat itu saya menulis sebuah buku ya. Bukunya ini buku pertama yang pernah saya tulis Dream-nya di tahun 93 gitu ya. Tapi baru saya bayar lunas waktu saya usia 40 saat itu. Ini bukunya ini ya. Ya. Dan itu buku pertama saya dari Om Sugi. Oh ya. Oh jangan dipanggil Om dong, kerasa tua. Sebentar. Saya klarifikasi dulu ke ini ke Excellent People. Jadi kenapa saya panggil beliau Om? Bukan berarti beliau Om saya, bukan. Tapi kita satu komunitas di It's Our Cafe. Oh iya. Om dan Tante. Tante, waduh ya. Jadi lebih dewasa dari usia. Iya. Oke, jadi lewat buku ini ternyata proses 160 hari saya menulis buku ini itu membuat sebuah panggilan bagi diri saya untuk the next generation di Indonesia. Jadi saya diingatkan banyak hal tentang Indonesia, bahkan tahun 2007 tanggal 12 Juni waktu saya sempat ke Jepang ya, karena sebuah aktivitas saya dikirim ke program AUTS di sana, saya ketemu dengan Profesor Furusawa yang bicara tentang bonus demografi Indonesia. Dan saya diingatkan kembali tahun 1993, itu kamu pernah buat apa? Yang tadi, ternyata saya pernah buat karya tulis tentang apakah kita tuh nanti siap nggak jadi sebagai aset pembangunan nasional di dunia kerja, mahasiswa ini siap atau tidak. Nah, itulah yang akhirnya saya nggak pernah nyangka bahwa 3 yang saya tulis di tahun 1993 itu adalah seperti milestone hidup saya gitu ya. Jadi blueprint hidup saya itu udah disusun sebenarnya dari tahun 1993 gitu. Dan semenjak 2012 ya, saya izin ke company, saya punya panggilan untuk the Indonesian gitu ya, terutama the next generation, dan saya dirikan yang namanya Fund Master Academy ya. Jadi Fund Master Academy ini hari ini itu menjadi area tempat selain konsultasi ya, training, kita sebenarnya menjadi wadah ya untuk pembentukan the next generation Indonesia. Baik itu melewat pelatihan maupun kerja praktek langsung. Betul. Menarik, luar biasa ya. Jadi sebenarnya banyak banget nih pelajaran yang diuraikan oleh Om Sugi. Yang paling menarik adalah beliau ini fokus saja dalam menciptakan sebuah value, menciptakan sebuah karya. Dengan menciptakan sebuah karya, beliau nggak usah pusing lagi mengenai nominal dan lain-lainnya, tapi beliau lebih terfokus terhadap sebuah kreasi dan juga bagaimana prestasi itu dihadirkan. Dan ini juga pesan kita untuk para anak muda saat ini, jangan pernah terfokus dengan berapa nominal yang Anda dapatkan, tapi fokus saja dalam karya. Berapa besar karya dihasilkan, seberapa besar pengaruh dan manfaat yang diberikan. Untuk mengenai nominal, hal tersebut itu akan menyusul. Oke, keren banget nih Om Sugi. Jadi uraiannya luar biasa ya. Jadi di masa pandemi ini terutama ini sangat dirasakan. Karena berdasarkan nominal pengangguran saat ini kita sudah tembus 6 sampai sekian juta pengangguran. Tapi uniknya adalah dari teman-teman yang saat ini mungkin saat jobless atau belum mendapatkan pekerjaan, apa nih kreativitas apa? Jika Anda bisa gambar, silakan gambar. Jika Anda bisa AutoCAD, bisa belajar online AutoCAD. Dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Ini menarik sekali dan ini sangat menginspirasi kita. Dan saya baru tahu nih, ternyata saya hanya tahu Sugi tiba-tiba di GM di Daya Group ya. Ternyata Dharma Group ternyata panjang sekali nih flow-nya ya. Dan ternyata juga ini menjadi poin penting bagi teman-teman yang saat ini. Jangan pikirkan Anda lulusan apa, tapi pikirkan manfaat apa yang Anda berikan. Itu yang paling penting di sini poinnya. Oke, Om Sugi, di masa pandemik ini, boleh dong berikan 3 tips kepada kita nih, anak generasi-generasi muda untuk bisa
tetap berkreasi untuk bisa tetap melahirkan sebuah karya dan pastinya di masa pandemik ini kita bisa memberikan pengaruh yang positif, Pak. Iya. Oke, Mas Adit, saya suka pakai 3 kata, yaitu TSM. Wah, ini buku juga ini. Ini buku beliau nih. Ya, TSM ini sebenarnya dulu pernah saya tulis dalam buku ini ya. Tapi ini makin terasa di tengah-tengah pandemi ya. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang sharing ya. Sharingnya mereka simple sebenarnya. Ya, salah satunya bilang bahwa gara-gara kalimat TSM ini kok kayak kalimat magic gitu. Karena seringkali keyword gitu ya. Karena pada waktu kita TSM itu tenang, senang dan menang ya, maka kita jauh dari yang namanya bingung, bosan dan bangkrut. Ya seperti ini. Nah, apa artinya? Jadi pada waktu pandemi terjadi ya, ini sama. Bahkan saya kalau di dunia saya pun, di dunia Mas Adit ya, di awal-awal pasti ada yang namanya efek gitu ya. Efeknya rata-rata orang kan akan bicara tentang pendapatnya yang menurun ya. Dan itu terjadi ya di dalam bisnis ini dapat dikatakan semua ya itu kena ya. Nah, pada waktu itu 2 hari pertama mungkin saya akan melihat ya bukan mungkin tapi waktu itu saya melihat gini. Oke. Ini pandemi tidak pernah akan tahu kapan selesai ya. Tapi kita punya kesempatan untuk memilih. Sehingga pada waktu setelah hari kedua ya, saya masih ingat 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan korban pertama ya. Mulai tanggal 5 Maret ya, saya berjanji pada diri saya setiap hari saya akan membuat konten, saya bilang. Ya, selama sebulan saya akan buat konten tentang membangun harapan. Sehingga waktu itu setiap hari saya menggunakan pikiran saya gimana caranya buat konten-konten terus untuk semua intinya masih punya harapan ya. Dan itu yang disebut tenang sebenarnya. Ya, 1 bulan itu saya nggak merasa bahwa apa yang saya lakukan itu nanti dampaknya gimana, saya belum merasa gitu. Tapi ternyata itu sangat penting untuk membangun imun positif, bukan hanya tubuh, ya, tapi kita bicara tentang psikis kita gitu loh. Ya, pada waktu energi kita baik ya, kita nggak pernah akan hilang yang namanya Tuhan berikan yang namanya berkat. Ya, jadi pada waktu di tengah-tengah saya udah membangun keyakinan dengan tenang ya, dengan tenang ini, lalu mulai senang kan, hobi apa dilakukan. Ya, saya punya hobi menulis ya udah. Waktu itu saya rencana tadinya mau buat board game gitu ya. Karena pandemi saya dengan tim saya bilang yuk jadikan buku dan akhirnya bukunya udah selesai nih 28 Oktober kemarin gitu ya. Dan keren banget bukunya. Saya baca bukunya bahkan kemarin bermain board game-nya itu keren banget. Jadi memang itu multikultur tapi tidak menghilangkan masing-masing kedaerahannya. Thank you. Tapi memang gini. Ini adalah senang yang berbeda lagi karena apa? Karena sekarang saya lebih melihat gini loh. Ternyata anak-anak Indonesia itu anak-anak mudanya luar biasa. Jadi tahun-tahun ini saya banyak ketemu bukan lagi dengan generasi milenial saja. Kalau generasi milenial mungkin banyak sekarang sudah menjadi klien ya para pimpinan-pimpinan muda. Tapi saya banyak bertemu dengan generasi Z, zillennials. Dan mereka ini yang banyak kami bentuk ya, termasuk saya dengan Brian, kita sama-sama believe bahwa mereka itu punya potensi luar biasa. Jadi saya dengan anak sekarang bersinergi, termasuk melihat hasil karya ini bukan hasil karya saya sebenarnya saya bilang. Karena banyak dari sini itu hasil karyanya dari anak-anak generasi millennials ya. Ya, ide besar ya, ide dasar mungkin berangkat dari saya gitu. Jadi inilah Mas Adit ya, saya makin yakin senangnya saya adalah Indonesia ini harusnya di tengah pandemi ini itu makin disadarkan bahwa semua orang itu punya kemampuan. Ya, dan bersatu ya. Dan bersatu itu penting. Jadi senangnya kita itu lihat orang yang tadinya nggak pernah tahu bahwa dia ternyata bisa hobi masak. Mas Adit lihat gitu kan ya. Banyak orang ibu-ibu rumah tangga tadi cuma biasa-biasa aja karena harus nyiapin suami tiap hari sekarang sama anak. Jadinya beda. Mereka mampu membuat misalkan catering sendiri. Saya banyak lihat kejadian itu ya. Dan sukses gitu dalam bisnisnya. Jadi di masa pandemi ini push the limit ya Om. Bener, dobrak batas dirinya tuh kelihatan banget. Mau nggak mau harus gimana caranya biar dapat dapur ngebul, biar gimana caranya kita punya tanggungan bisa berjalan, biar kita semuanya lebih berjuang. Iya, tapi ini bukan gratisan Mas Adit. Saya hanya lihat ini terjadi ya, yang bisa melakukan tenang dan senang pada waktu mereka lakukan. Ini adalah orang-orang yang punya mentalitas memilih ya, sikap mindset bukan sebagai korban. Ya. Jadi mereka sudah memposisikan dirinya sebagai minimum player, ya.
Dan seorang player kalau mereka dengan fun mereka lakukan itu terus-menerus, mereka akan dapatnya yang ketiga, yaitu tenang, senang, dan akhirnya menang gitu loh. Mereka akan yakin winner dan mereka mungkin meng-create bisnis baru ya yang tadinya nggak pernah terpikirkan. Ya, itu yang saya lihat. Ya, itu Indonesia yang luar biasa indah ya. Makanya kenapa di pandemi ini penutup tahun ini kita juga bukan makin nggak sibuk gitu ya, tapi kita makin menyusun gitu ya apa yang bisa dilakukan. Karena bagi saya sendiri dari awal saya memposisikan waktu saya keluar dari company dengan posisi saya yang mungkin beberapa orang bilang itu udah kondisi yang cukup nyaman gitu ya. Tapi saya harus memulai dari nol karena saya memperjuangkan sebuah misi, yaitu di mana tahun 2030 Indonesia menjadi bangsa yang diseganin bukan karena kita jumlah angkatan mudanya besar, tapi kita memang banyak menciptakan para kreator-kreator ya, dan mereka itu mampu memberikan dampak yang positif gitu. Dan ini menurut saya sih mainan bagi kita semua, Mas Adit, yang nggak pernah habis-habisnya. Betul. Dan betul. Mungkin kalau saya sedikit mengambil kebetulan nih buku Tenang Senang Menang ini sebenarnya kemarin tuh banyak banget menjadi hikmah dan beberapa saya juga menghadiahkan kepada rekan-rekan saya di HRD dan juga teman-teman profesional. Jadi buku yang Tenang Senang Menang ini ternyata salah satunya adalah di saat pandemi ini membuktikan Om, benar gak nih kita bisa berselancar. Kalau saya menyebutnya adalah bagaimana kita menjadi peselancar. Ketika menghadapi ombak, pertanyaannya apakah kita diam, hanya melihat ombak tersebut dan kita takut untuk terbawa ombak, atau kita bermain-main nih, bermain-main, mengolah ombaknya, sehingga kita bisa senang dan juga mendapatkan kemenangan. Menarik banget nih Om. Jadi tiga hal tersebut yang menjadi kata kunci untuk teman-teman di masa pandemik dari seorang Om Sugi. Dan menurut saya ini sangat-sangat ampuh dan ajaran agama apapun ketika kita bicara tenang, ini adalah bagaimana kita menikmati apa yang sudah dituliskan Tuhan kepada kita saat ini. Bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dan anugerahnya sudah terlalu banyak. Masa kita setahun dikalahkan tapi kita mengeluh. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Senang untuk bisa berjalan, untuk bisa meneruskan peranan kita dan membuat sebuah kreasi, dan menang itu adalah bonus ketika kita senang dalam memainkan peranan kita. Oke, good, bagus. Om Sugi, harapannya nih di penghujung tahun ini di 2021, harapannya apa Om? Ya, penghujung tahun 2020 menurut saya gini, satu ya, kita harus bangun imun yang positif untuk diri kita dan keluarga terdekat kita. Ya, kenapa kita bicara imun? Imun itu adalah sesuatu antibodi, bukan hanya kita bicara just psikis, tapi saya juga bilang secara fisik ya. Kita sendiri harus mulai makin peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin beberapa orang termasuk orang yang punya imun yang bagus, tapi kita bisa jadi OTG kan Mas Adit ya. Betul. Nah, itu kita harus peduli ke sananya. Jadi ya gunakan tetap protokol kesehatan di ujung-ujung tahun ini dan sampai kapanpun kita nggak pernah tahu ya. Tapi imun yang paling bagus adalah pada waktu kita punya passion dan mission. Ya, karena passion without mission itu pasti mati saya sebutnya ya. Tapi di akhir-akhir tahun ini yuk coba kita kembalikan lagi apa sih passion yang kita paling sukain, apa misi yang kita mau hidupin gitu ya. Sehingga dengan tubuh yang sehat kita bisa memberikan karya yang tidak pernah habis di tahun-tahun ke depan, dan tentunya ya kalau kita senang, orang-orang di sekitar kita juga senang. Energi kita makin terbangun, dan makin lama bukan hanya daerah kita, lingkungan kita, Indonesia juga akan hebat, dunia juga makin hebat. Jadi intinya ke sana Mas Adit ya. Luar biasa, keren. Sama-sama Mas. Oke, excellent people. Dari diskusi kita tadi bersama Om Sugi, kita dapat banyak mengambil pesan, banyak mengambil insight apa yang sudah dilakukan beliau ketika fokus dalam berkreasi. Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam perjalanan kisah Om Sugi dan bagaimana beliau melalui masa pandemik ini dengan fokus dalam berkarya. Yang pertama adalah fokus dalam membangun diri. Ketika Anda fokus dalam membangun diri, jangan hiraukan apa yang akan menjadi penghalang Anda. Sebenarnya ini juga saya belajar dari beberapa buku Om Sugi. Di 18 Kung Fu Master Om Sugi, itu juga ada hero dan juga ada musuhnya. Sampai juga dengan edisi terakhir, edisi buku Om Sugi, juga di mana ada pocong dan lain-lainnya. Pertanyaannya bagaimana kita memilih peranan. Apakah kita mau jadi hero atau kita mau jadi zero, yang hanya diam dan hanya takut terhadap tantangan. Yang pertama adalah membangun diri, dan yang pesan yang kedua dari Om Sugi adalah untuk bisa membuat sebuah value.
Jadi kalau tadi membangun diri, yang kedua adalah fokus terhadap prestasi Anda. Fokus terhadap sebuah karya. Karena apa? Anda jangan bekerja hanya untuk sebuah nominal, tapi Anda bekerja untuk sebuah manfaat. Ketika Anda berbuat sebuah manfaat, maka Anda akan mendapatkan nilai lebih yang akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, sebagai penutup, di masa pandemik ini untuk tetap untuk bisa melakukan dengan tenang, senang, dan menang. Ini sebuah diskusi dari The Expert yang sangat inspiratif, dan memang semoga teman-teman di masa pandemik ini dapat melaluinya dengan baik, dan juga kita tetap 2021 dengan penuh semangat dan penuh harapan. Sukses untuk Anda. Om Sugi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Adit, ya Luar doa biasa. untuk Mas Adit dan community juga ya di Continuous Improvement Academy semakin memberikan inspirasi dan pembelajaran improvement untuk Indonesia. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian terima kasih dari saya Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy, dan Om Sugi dari Fund Master Academy. Kita akhiri dulu. Sekian terima kasih. Semangat pagi.